Next, kalau sudah, nih kakak udah. Next, kalau sudah kita lihat nih. Nah, kalau sudah kita bahas ke revolusi pertanian 2. Kalau revolusi pertanian 2, kakak harus ke slide kosong. Mana ya slide kosong? Nah, ini aja deh. Ini udah dicatatkan tadi ya. Next. Aduh, nggak bisa dihapus lagi. Mana ya yang slide kosong? Oh iya, ini kakak sebelum menjelaskan pertanyaan kedua, kakak mau ngejelasin ini dulu deh. Jadi dalam revolusi pertanian pertama atau sampai sekarang ya, maksudnya ini masih diterapkan dari revolusi 1 sampai revolusi 2, bahkan sampai sekarang. And now itu sekarang. Dia ada heading nomadik. Heading nomadik ini adalah yang kayak gambar tadi nih. Nah ini nih, yang kalian lihat gambar ini, yang udah kalian catat tadi, itu namanya heading nomadik, yaitu adalah penggembalaan hewan secara berpindah-pindah. Ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Asia Barat. Nah, dia kalau udah dapat rumput, kan rumputnya sewaktu-waktu akan habis, mereka pindah lagi nih. Dia biasanya diterapkan pada daerah arid atau semi arid. Daerah arid atau semi arid itu adalah, ada yang tahu nggak nih? Ayo. Kakak ambil garis bawah, ambil clue-nya itu daerahnya itu daerah gersang. Berarti iklimnya gersang nih, berarti bisa daerah-daerah gurun juga, bisa daerah-daerah setengah gersang gitu. Ini adalah daerah-daerah arid. Garis bawah di sini adalah gersang. Makanya dia pertaniannya penggembalaannya berpindah-pindah. Tuh. Sedangkan kalau shifting cultivation ini beda lagi nih. Ini kakak garis bawah ya. Shifting cultivation ini banyak di negara-negara tropis malahan nih. Kalau tadi kan heading nomadic kan banyak terdapat di negara-negara gersang ya, yang pengembalaan hewan. Kalau ini banyak terdapat di daerah tropis. Fokusnya kenapa? Karena dia berpindah tempat itu ketika kesuburan tanahnya udah berkurang. Kesuburan tanahnya udah berkurang, makanya dia pindah tempat. Biasanya dia banyak diterapkan di Brazil dan Asia Tenggara. Dan ini masih ada di Indonesia. Makanya untuk mengatasi permasalahan ini nih, ini kita harus buat jadi pertanian menetap. Gitu. Nah, ini jadi permasalahan juga sih shifting cultivation ini, karena dia makan lahan banyak dan pindah-pindah terus. Kalau pertanian intensif dengan komoditi utama beras, jelas kita adalah negara penghasil beras. Kalau di Asia Tenggara, itu negara penghasil berasnya itu Vietnam, terus Indonesia, terus Filipina, terus dia ada Thailand. Nah, ini adalah negara-negara lumbung beras di Asia Tenggara. Kak, kalau Malaysia kok nggak masuk? Malaysia, kenapa Malaysia nggak masuk? Karena Malaysia itu bukan fokusnya beras. Malaysia itu fokusnya kepada sawit dan karet. Makanya kalau untuk masalah karet dan sawit itu Malaysia yang paling jago, gitu. Kalau pertanian selain beras, berarti dia kayak gandum, millet. Millet itu kayak tanaman yang biasa dimakan buat burung ya, burung lovebird gitu, tuh makannya millet gitu. Makanan millet tuh makanan burung. Nah, ini nggak bisa nih tumbuh di Indonesia karena iklim Indonesia nggak cocok. Nah, yang paling
paling cocok adalah Afrika Selatan, Timur Tengah, sama Amerika Tengah yang cocok untuk pembudidayaan millet sama gandum. Gandum itu yang ya buat mie, terus buat tepung gandum, tepung roti gandum gitu. Ini harus kalian pahami juga. Wow, ternyata kita banyak banget yang kita bahas ya. Nah, kayak nggak hadir di hari ini, wow, itu udah ketinggalan jauh banget. Dengan kalian dapat materi yang seperti ini, insya Allah kalau kalian paham, memahami banget, soal-soal materi geografi pertanian pasti akan kalian jawab dengan mudah. Itu pegang omongan kakak. Oke, bisa kalian pahami dulu dan kemudian dicatat lagi. Digambar lagi lebih bagus. Digambar lagi itu akan lebih bagus. Ini ada cowoknya nggak sih? Ini cowoknya masuk nggak nih sekarang nih? Yang cowok masuk nggak nih? Raka Darer, ini mukanya kok nggak kelihatan nih Raka Darer. Oke, terus Widya campur tadi ya. Ini di sekolah semua kan, nggak ada yang di rumah. Nanti di hari apa ya? Kakak pengen nyoba kalian ngerjain seluruh soal loh, biar kalian kakak tahu basic kalian nih. Kakak pengen tahu basic kalian udah tembus passing grade apa belum? Kalau sekarang kakak tanya, kalian udah bisa tembus passing grade belum? Ingat kemarin passing grade-nya 175 Jawa Tengah. 175 poin bersih. Jadi kalau kakak pengen tahu nih, kalian udah bisa tembus passing grade apa belum? Oke, kakak kasih waktu 2 menit untuk mencatatnya. Baru kita pindah ke revolusi pertanian kedua. Oke, sudah selesai nyatetnya? 1 menit lagi ya? Sorry. 1 menit lagi. Mungkin rekaman kelasnya hari Senin. Udah ada yang kelas kita yang sekarang ya. Jadi kalau kalian lupa nanti kalian bisa lihat lagi. Gitu. Nanti akan kakak upload. Jadi ada 2 file. Satu file itu 800 MB, kalau dua 1,6 GB tuh. Waduh, makanya lebih mudah kalian lihat nanti di channel itu aja, biar enak. Dan sewaktu-waktu kalian lupa nyari-nyari kakak atau apa, itu nanti bisa lihat di situ. Nanti kan, tadi kakak udah nomor kakak udah di-share ke guru kalian kan? Nanti bisa hubunginya lewat situ aja.
Tuh, nanti guru-guru kalian atau pengen soal gitu. Kalian libur semester kapan? Libur semester. Tanggal 17 bukan sih kalau yang di Jawa? Ayo. Kalian libur semesternya kapan nih? Senin besok kan semesteran nggak Senin besok? Oke, tanggal 17. Nanti kan libur semester. Biar kita tetap latihan libur semester. Biar kalian panas nanti di tanggal kurang lebih tanggal 17 atau 18-an atau tanggal 20 ya. Kakak kirim 100 soal yang bener-bener 100 yang bener-bener soal olimpiade. Nanti kalian kerjakan. Dan jangan ada yang nyontek atau lihat Google. Karena apa? Kalau kalian berusaha untuk nyontek, nilai kalian nggak murni. Tuh, kakak garis bawah di sini. Lebih baik kalian di awal nilainya rendah, tapi itu jujur dari kalian, kemampuan kalian sendiri daripada kalian, poin saya 200 kak, tapi hasil dari nyontek sama lihat Google. Tuh kalian nggak akan bisa menang. Tuh, karena KSN tuh yang dicari tuh kejujurannya gitu. Ya, murni-murnian aja. Jadi kalau kalian lihat murni-murnian aja. Jadi mungkin nanti sekolah kalian akan ngirim semua atau cuma ngirim 5 perwakilan gitu. Itu nanti tinggal kebijakan sekolahnya. Nanti kalau suruh misalnya ngirim 5 perwakilan, kakak akan seleksi. Biasanya kakak gitu. Mana siswa-siswa yang udah siap banget gitu. Yang mulai dari poinnya, mulai dari pemahamannya, soal-soal analisisnya dia bisa memecahkan apa enggak, dan siswa itu yang dikirim. Makanya kalau KSN, pahitnya itu adalah seperti itu. Bener-bener soalnya susah, materinya juga dalam, yang dikirim orang-orang yang siap aja, siswa-siswi yang siap aja. Tuh, ini kakak tekankan pada kalian, yuk kita sama-sama belajar gitu, kita sama-sama bisa. Ya nggak tahu tanyakan, yang tahu udah nge-follow akun-akun itu kan? Akun-akun yang kemarin kakak udah sebut, sama nginstal game geografi dunia udah belum? Ya, kalian udah nginstal game geografi dunia belum? Nginstal game geografi dunia. Ingat, ada game. Aduh, belum. Ini diinstal nih. Ini wajib. Install game namanya Geografi Dunia. Geografi Dunia itu ini install game. Nanti warnanya biru. Warnanya biru, warna itunya ya, warna gamenya. Itu Geografi Dunia tuh bagus banget buat kalian untuk mengetahui region-region negaranya, ibu kota negaranya, harapan hidup suatu negara, ekonomi suatu negara, kepala pemerintahannya, bahkan sampai peta butanya. Ini wajib banget, bukan sunnah lagi. Ini wajib kalian install. Boleh sekarang, boleh pas nanti kalian pulang. Ini game yang bisa menunjang banget. Dan murid-murid kakak yang jago banget game ini, alhamdulillah lolos. Bahkan sampai ada yang lolos nasional gitu berkat kemampuan dia dari nge-upgrade pengetahuan wawasan umum sama geografi identitas regionalnya dari sini. Tuh, dari game ini. Makanya mumpung masih 5 bulan lagi ya, install terus biar kalian tahu kemampuan kalian seberapa. Itu tipe-tipe ngegame kok asik, ngerjain soal, salah ada jawabannya, nanti ada petunjuknya gitu. Nanti ada ensiklopedianya. Tuh. Ini wajib banget diinstal. Mungkin nanti kalau di Desember nanti kita udah pecah ya. Maksudnya nanti ada kebumian yang masuk ke kita. Kan kita nyelesain materi geografi sosial dulu sama pengetahuan umum. Nanti kalau sudah masuk geografi fisik, ada anak kebumian yang gabung ke kita, jadi kelasnya makin rame nih. Kalau kalian pengen lihat ya contoh-contoh soal yang ekstrim nih, kalian kan tadi baru kakak tunjukin soal-soal ya menengah ke bawah lah. Ini buat kalian
kalian wajib nanti soal-soal yang akan kalian hadapi yang tipe-tipe seperti ini kalau kalian udah tahapannya udah naik. Bentar. Nah nih kalian nih. Tata. Bentar, lagi loading. Ini soal yang udah tingkat analisisnya sangat tinggi. Entar ada kucing masuk kamar kakak. Nah, dulu lagi loading. Tunjukkan. Ini kita sambil games ini sambil games juga sini soalnya. Lagi loading. Nih, kakak ambil contoh ketika kalian udah menghadapi soal KSN geografi yang levelnya itu udah tinggi nih. Nah, oke. Sudah kelihatan. Nah, di soal ini yang menurut kalian jawaban yang paling benar yang mana nih? Mantep banget nih soalnya. Oke, analisis dulu, analisis secara detail. Oh, sambil azan. Sorry, azan. Terus setelah selesai azan, tulis jawabannya ya. Tulis jawabannya yang benar yang mana. Gitu. Ini kita sambil seru-seruan nge-games nih. Nge-games yang benar-benar game geografi.
Oke, udah ada yang jawab. Oh, kok ada yang keluar nih? Sungai A. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Dita cuma sungai doang. Sungai mana nih? Sungai A. Sungai C, Rakada, sungai B. Oh, mungkin nih harus harus tuh yakin ya. Waduh, mungkin. Ayo, yang lainnya mana nih? Sungai C. Oke, kita lihat. Sungai B, pindah. Next, kita bahas nih. Kita bahas. Jadi ini soal yang tipe analisisnya sangat tinggi. Ini 3 peta dijadiin satu. Ini wow, ini levelnya udah nasional karena cuman dia kadang keluar di soal provinsi. Tuh. Biasanya kalau di soal-soal tingkat kota dia cuma ngeluarin grafik satu aja. Cuma ngeluarin gambar satu. Ini kan gambar 3 nih. Dari sini kita bisa lihat bahwasannya ini adalah endapan aluvialnya, endapan yang dihasilkan oleh sungai. Ini suara kakak udah kedengeran belum? Udah ya? Udah nggak azan? Endapan sungai. Dan kita lihat pasti sungai itu berada di hulunya di dataran tinggi, hilirnya di dataran rendah. D ini nggak bisa, kenapa? Karena kita lihat, nggak mencerminkan banget dari si sungai Betsiboka. Karena apa? Kita lihat di sini, dari iklimnya, dia masuk ke dalam iklim kering yang 12 bulan sangat tinggi. Sedangkan delta ini dia dapat terbentuk di wilayah-wilayah yang berada di 7 bulanan. 7 bulan sampai 8 bulan. Untuk iklimnya, gitu. Dan kita lihat jenis tanahnya, delta hanya bisa bisa maksimal terbentuk di tanah yang inseptisol, gitu. Dan di sini yang benar adalah yang B, itu udah melengkapi semua. Pertama, dia berada di dataran tinggi, di hulunya, turun ke bawah, deltanya itu dan kipas aluvialnya berada di tanah inseptisol. Makanya inilah soal yang paling susah gitu. Nggak ada yang bener nih. C, Raka tadi sungai B mungkin. Nah, mungkinnya masih 50-50 nih. Itu tipe-tipe soalnya. Jangan kaget, berarti kita udah membiasakan diri ya ngerjain soal-soal susah gitu. Nah, kalau ini di peta ini kalian bisa lihat nih jawabannya yang mana. Oh, ini udah mau habis ya? Terakhir. Kita nge-games seru-seruan. Tuh. Terakhir, jawabannya yang manakah? Oke, soalnya jawabannya apa nih? C, B, ada lagi? B,
Oke, kakak ambil minum dulu, habis itu kita bahas. Oke, udah semua ya ngejawab ya. D. Oke, kita lihat di sini nih. Jadi di ini karena kita belum belajar geografi fisik, apalagi oceanografi, jadi kalian ada yang salah nih. Apa yang ditunjukkan dalam peta di bawah ini? Jadi kalau dalam peta di bawah ini kita lihat nih, Pasifik itu rendah banget, sedangkan Atlantik tinggi. Terus Hindia sedang. Hal-hal yang seperti ini ketika kita bahas ini peta itu masuk ke ada peta umum, peta khusus. Ini masuk peta khusus ya. Jadi di sini ketika kita udah ada clue 3, yang paling rendah Pasifik, yang paling tinggi adalah Atlantik, itu adalah salinitas. Karena apa? Salinitas tertinggi itu ada di Samudra Atlantik. Yang kedua ada di Samudra Hindia, dan yang paling rendah adalah Samudra Pasifik. Kak, kok nggak ada Samudra Arktik, Kak? Arktik udah masuk ke dalam lautan. Dia udah nggak masuk ke dalam samudra lagi. Jadi samudra itu cuma ada 3. Pasifik, Atlantik, sama Hindia. Gitu. Jadi selamat yang ngejawab B, benar gitu. Ini akan kita bahas detail di materi oceanografi gitu. Nah, udah pas banget nih, udah jam 12. Kalian silahkan beristirahat, terus refreshing dulu. Nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya aja. Nomor kakak kan udah di-share di guru kalian ya, Bu Zahro gitu. Jadi tuh, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Jangan ada yang izin lagi, karena ketika kalian izin, kalian akan ketinggalan jauh banget. Dan kita ini udah mulai sistem seleksi gitu. Oke, kakak tutup ya. Oke.